Hello my love, seperti biasanya Mami sampaikan ini tanpa skrip, tanpa edit, sebagai catatan perjalanan hidupmu. Cerita ini terjadi ketika kamu masih duduk di bangku SMP. Suatu hari ketika kamu pulang sekolah, kamu menceritakan pada Mami bahwa tadi di sekolah semua HP harus dikumpulkan dan dibuka atau dicek isinya oleh wali kelas dan guru-guru BK. Dan di situ ada beberapa anak, beberapa temanmu itu ketahuan menyimpan video dewasa. Dan disitulah permulaan ceritamu terjadi. Kamu menceritakan bahwa teman-temanmu yang memiliki video itu, HP-nya ditahan dan besoknya orang tuanya dipanggil. Sedangkan yang lainnya yang tidak berisikan hal-hal seperti itu, HP-nya dikembalikan dan boleh pulang. Lalu sampai di situ, Mami bertanya padamu. Karena memang selama ini Mami belum pernah menyinggung hal ini padamu. Dan baru kali ini Mami menanyakan padamu. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan video dewasa, nak? Dan disitulah kamu mengungkapkan dan kamu menceritakan semuanya pada Mami. Di sini Mami bangga dan bahagia bukan karena kamu sudah melihat atau bagaimana ya, tapi di sini Mami salut dengan kejujuran dan keterus teranganmu pada Mami apapun yang kamu alami. Di sini kamu menceritakan bahwa karena keingintahuan sebagai seorang remaja, karena teman-temanmu pun heboh dengan hal-hal seperti itu, sehingga sebagai seorang anak pun kepingin tahu apa sih itu. Lalu Kak Mami bertanya, berarti kamu sudah menontonnya? Sudah Mami. Lalu apa yang kamu rasakan? Lalu kamu menceritakan ini dan itu. Mami ungkap kembali apapun yang kamu rasakan supaya keluar semua. Dan kamu membuka juga semuanya. Reaksi Mami biasa saja. Mami tidak heboh. Mami tersenyum karena Mami sadar bahwa itu hal yang biasa dialami oleh seorang remaja. Keingintahuan. Dan itu tidak bisa dilarang. Cuma bagi Mami sebagai orang tua, yang penting adalah mendampingi perkembangan anak. Pendampingan itu yang penting. Biarkan anak berkembang. Kamu masih ingat ketika kamu kelas 4 SD, kamu bercerita pada Mami bahwa kamu punya pacar? Mami tersenyum. Dan ketika hari Valentine, kamu masih kelas 4 SD loh waktu itu. Hari Valentine dan kamu mengatakan, Mami aku kepingin kasih coklat padanya. Apakah Mami melarang? Tidak. Mami belikan coklat. Untuk Mami berikan padamu, Mami berikan padamu, dan kamu memberikannya pada temanmu itu. Mungkin bagi sebagian orang sikap Mami mengherankan, seolah membiarkan anak pacaran, membiarkan anak berkembang ke arah negatif. Tapi bagi Mami tidak. Mami hanya ingin mendampingi pertumbuhan dan perkembanganmu tanpa menghalanginya. Karena kalau ditahan, kalau dilarang, justru yang akan terjadi sebaliknya.
Untuk itu seringkali kamu menceritakan bagaimana perbedaan sikap mami ini mengherankan teman-temanmu. Kenapa mamimu seperti itu ya? Kok enak ya? Kalau aku pasti dilarang oleh mamaku. Kamu menceritakan bahwa banyak temanmu yang iri karena kamu memiliki mami yang seperti ini. Metal juga ya nak mami ya. Tapi mami belajar nak, mami belajar dari setiap perjalanan hidup mami. Untuk itulah mami bisa bersikap seperti ini. Oke, kembali ya. Pada saat kelas 4 SD, bukannya mami membiarkan, tapi mami hanya mendampingi dan mengikuti perkembanganmu. Saat itu kamu berikan coklat dan kamu juga berteman dengan temanmu itu biasa saja, tanpa hal yang berlebihan, bahkan kamu menceritakan apapun pada mami. Dari situlah akhirnya kamu bertumbuh menjadi seorang anak yang nyantai ya, yang nyantai dalam hal lawan jenis seperti itu. Kenapa kamu bisa senyantai itu? Bahkan ketika kamu SMP, kamu putus dengan pacarmu ya waktu itu, sesantai itu kamu menanggapinya. Kamu menceritakan pada mami, kenapa putus nak? Mami bilang gitu kan. Lalu kamu mengatakan bahwa ada perbedaan di situ, bahwa kamu tidak menyukai sikapnya, bahwa apa yang diminta ini itu dan sebagainya. Kamu merasa tidak nyaman dalam hubungan itu sehingga kamu memutuskan dengan gampangnya. Bukan masalah kamu ingin semacam playgirl yang mudah putus nyambung begitu, tidak. Sampai sekarang pun kamu tidak menjalin hubungan dengan seorang pria pun sudah hampir 4 tahun mungkin ya. Cuma dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi sesuatu hal, kamu bisa nyantai tanpa berlebihan, tanpa merasa disia-siakan oleh orang atau merasa disepelekan oleh pacarmu. Tidak. Kamu cuma mempunyai keputusan, jika aku tidak nyaman, jika aku tidak bahagia dengan hubungan ini, kenapa diteruskan? Sesimpel itu kamu menanggapi masalahmu. Ini bagi mami karena kamu sudah mengalami dan mami tidak menahan apapun yang berkembang di dalam dirimu. Ketika suatu ditahan, maka dia akan meletus. Itu bagi mami. Latar belakang mami bukan seorang psikolog, mami juga bukan siapa-siapa. Mami hanya seorang ibu rumah tangga yang memang bekerja, ya, tapi tidak ada pendidikan psikologi seperti itu. Tapi mami belajar dari pengalaman hidup mami secara real dan mami tularkan atau teruskan kepadamu. Mungkin cara mami ini tidak cocok atau berbeda kepada anak yang lain, atau mungkin tidak cocok bagi orang tua yang lain, ya, itu terserah. Tapi bagi mami, ketika mami memilikimu, mami mendidikmu, inilah cara yang mami tempuh. Dan sampai saat ini ketika kamu mendekati usia 17 tahun, bagi mami kamu adalah anak yang luar biasa, anak gadis mami yang istimewa. Dengan pertumbuhanmu tentunya, baik secara psikologi maupun secara sikap, secara tutur kata dan sebagainya. Oke, kembali ke pembicaraan kita tadi anak ya, soal teman-temanmu yang HP-nya disita karena berisikan seperti itu. Lalu mami bertanya apakah kamu sudah pernah melihat, dan kamu juga menceritakan semuanya, dan reaksi mami begitu menerima dan santai. Mami ungkapkan bahwa hal itu biasa, keingintahuan. Yang penting adalah kamu tahu apa yang kamu perbuat itu ada suatu tanggung jawab. Jadi ketika kamu kepingin tahu, silakan. Tapi ketika kamu akan melakukan atau
suatu hal apapun, itu ada resiko atau tanggung jawab yang harus dipegang. Jadi ada sisi yang harus kamu lihat atau kamu pertimbangkan sebelum melakukan sesuatu. Di sini Mami sangat terbuka, ya, karena keterbukaan Mami inilah kamu bisa menceritakan apapun, kamu merasa lega, dan akhirnya ketika suatu saat Mami tanya lagi, apakah kamu masih ingin melihat hal seperti itu, kamu justru mengatakan tidak, malah sudah tidak ingin sama sekali. Lah, di sini lalu Mami bertanya, kenapa? Ya karena sudah tidak kepengen, karena sudah tidak, ya sudah, oke, aku udah tahu, dan Mami juga menerima, dan ya sudah, aku sudah tahu, nah untuk apa lagi? Ya, Mami bersyukur. Jadi penerimaan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Penerimaan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk mampu berterus terang tentang apapun. Ketika kamu menceritakan soal yang paling rahasia sekalipun, kamu mempunyai kepercayaan pada Mami bahwa mamiku ini adalah sahabat terbaikku yang mampu memberikan solusi, yang akan menegurku bila aku salah, tapi menegurku dengan cara yang bijaksana, bukan dengan marah-marah. Karena kemarahan itu hal yang sangat jarang kamu terima dari Mami. Kenapa hal itu Mami lakukan? Karena bagi Mami, kemarahan dalam menghadapi suatu masalah itu bukan solusi. Justru ketika seorang anak melakukan kesalahan, lalu kita marah-marah, itu akan memberikan suatu beban mental, memberikan suatu trauma tersendiri bagi anak. Tapi ketika seorang anak melakukan kesalahan, dan kita sebagai orang tua menerima dia apa adanya, itu semacam air yang menyembuhkan, air yang menyegarkan, dan akhirnya itulah yang mengubah seorang anak. Jadi anakku, belajarlah dari semua cerita Mami ini, supaya kamu sebagai manusia atau pribadi bisa juga lebih berkembang lagi. Mami pun sampai saat ini tidak berhenti untuk belajar, nak. Mami juga belajar dari setiap peristiwa hidup yang Mami hadapi. Bagaimana Mami harus menghadapi di masalah pekerjaan, bagaimana Mami harus menghadapi dalam keseharian. Mungkin ada masalah-masalah yang lain juga. Bagaimana Mami bereaksi terhadap masalah itu. Mami juga belajar terus sampai saat ini di usia Mami yang sudah tua ini. Sampai Mami nanti mati pun Mami akan terus belajar. Karena pelajaran hidup itu berasal dari kejadian sehari-hari. Pelajaran hidup yang tidak akan kamu peroleh di sekolah. Tapi pelajaran hidup itulah yang akan membawamu ke masalah atau ke sukacita. Jadi, cara kamu menanggapi setiap masalah itu yang akan menentukan kebahagiaanmu. Selalu itu yang akan Mami sampaikan padamu. Jadi bukan masalahnya, tapi cara kamu menghadapi masalah itu yang akan menentukan kebahagiaan hidupmu. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, nak. Dan tetaplah menjadi pribadi yang luar biasa. Love you.